this time, the Buddha was doing, we explain one by one. Number one, Puripata Kechan. Puripata is at morning until 12 o'clock. In this time, the Buddha was doing. Number two, Pisabhata Kechan. Pisabhata is until from 12 o'clock go to evening 6 o'clock. In this time, the Buddha was doing, we explain one by one. At night also, we made three groups. Purima Yama Kechan. Purima is from the 6 o'clock until 10 o'clock. Purima Yama Kechan. Mijima Yama Kechan. Mijima until night. Pichima Yama Kechan did 5 group 5 times. The Buddha was doing in the time. We explain one by one. This only introduce topic name 5 name. No? Ya, hari ini Dhamma Talk mengenai Buddha Kica. Jadi Buddha Kica itu maksudnya adalah tugas dari Sang Buddha. Dijelaskan bahwasanya pada usia 29 tahun Bodhisatta pergi ke hutan berlatih meditasi selama 6 tahun, dan pada usia 35 tahun beliau menjadi Buddha yang tercerahkan. Dan dari waktu tersebut, dari usia 35 tahun hingga Sang Buddha parinibbana 80 tahun, berarti selama 45 tahun Buddha melakukan tugas setiap hari. Apa saja yang dikerjakan oleh Sang Buddha, apa saja tugas dari Sang Buddha. Jadi Atthakatha Carya menjelaskan, tadi saya juga ada baca bahasa Palinya, itu bahwasanya guru-guru yang memaparkan makna itu menjelaskan bahwasanya selama 45 tahun Sang Buddha membabarkan Dhamma itu setiap hari. Tugas-tugas yang dijalankan Sang Buddha itu setiap harinya dibagi menjadi 5 bagian. Jadi satu hari Sang Buddha melewati hari itu dibagi menjadi 5 bagian. Bagian yang pertama itu disebut sebagai Purebata Kica. Bagian kedua itu adalah Pacabata Kica. Bagian ketiga adalah Purimayama Kica. Bagian keempat adalah Majjimayama Kica. Bagian kelima adalah Pachimayama Kica. Jadi kita akan jelaskan satu persatu. Ini hanya topiknya saja. Jadi Purebata Kica itu adalah tugas dari Sang Buddha yang dikerjakan oleh Sang Buddha dari waktu jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Ini tugas Sang Buddha yang disebut sebagai Purebata Kica. Setelah itu yang kedua Pacabata Kica itu adalah waktu yang dijalankan oleh Buddha ketika pukul 12 siang hingga 6 sore. Jadi di waktu ini apa yang Sang Buddha lakukan kita akan jelaskan. Setelah itu yang ketiga itu malam hari. Jadi malam hari dibagi menjadi 3 bagian, Purimayama, Majjimayama, Pachimayama. Purimayama itu adalah waktu malam yang pertama, itu dari jam 6 sore hingga jam 10 malam. Jadi ini adalah Purimayama Kica, tugas yang Sang Buddha lakukan di waktu tersebut. Setelah itu Majjimayama Kica itu adalah tugas yang dilakukan Sang Buddha dari pukul 10 malam hingga pukul 2 pagi. Setelah itu yang terakhir Pachimayama Kica itu adalah tugas yang dijalankan Sang Buddha pada waktu pukul 2 pagi hingga pukul 6 pagi. The Buddha 45 years he stay in the world. How many places the Buddha spent wasa? We explain the Buddha spent wasa place 17. Finish explain, we go to Purebata Kica, it was called Pisabhata Kica, it was meaning Purimayama Kica, Mijjimayama Kica, Pachimayama Kica, it was called. In the time the Buddha was doing, we go to one by one. Now the Buddha in the 45 years become Buddha. Atthakatha Sinena made 2 groups. From 20 years it called Patthama body. From 21 until 45 it Dutiya body. These 2 groups, the Buddha
Where monastery the Buddha spent Vasa did Athagara Sri Yena explain, no? Jadi Buddha tinggal di dunia ini selama 45 tahun, menjalani 45 wasa. Dan di mana Sang Buddha menjalani 45 wasa ini? Di tempat apa saja akan dijelaskan. Jadi di tempat tersebut selama Buddha tinggal, Buddha juga ya setiap hari menjalani 5 tugas ini, ya, yaitu Puribata Kica, Pacabata Kica, Purimayama Kica, Majjimayama Kica, Pachimayama Kica. Jadi apa saja yang dilakukan oleh Sang Buddha, tugas apa saja yang dijalankan selama 45 tahun tersebut, ya akan dijelaskan. Jadi 45 tahun ini juga dibagi menjadi 2 bagian. Itu yang pertama adalah Patthama Bodhi, itu 20 tahun pertama Sang Buddha membabarkan Dhamma. Setelah itu yang kedua itu 25 wasa setelah selanjutnya. Jadi total ada 45 wasa. The Buddha sometimes the Buddha stay well player, we explain one by one. The Buddha all 45 year, 45 wasa. Number 1 wasa the Buddha spent in the Paranati Yamigada Nandaka Vihara. This the Buddha number 4 wasa in the spent Paranati Itipadana Migadaye. At the time, the Buddha Dhammata Dhammacakkappavattana, the number 1 wasa in the Paranati Migadaya Nandiya Vihara, this number 1 wasa. In the monastery also, the Buddha made Buddha Juti, 5 Buddha Kisan, Purimaya, Misimaya, all monastery, the Buddha always 24 here, the Buddha sleep only the 1 hour or 30 minutes. All time the Buddha make the Buddha doing for creature for arrive Nibbana. No? This number 1, Paranati. Migadaye, number 1. Ya, Buddha tinggal di mana saja selama 45 tahun tersebut. Kita akan jelaskan. Jadi selama 45 wasa Sang Buddha membabarkan Dhamma, dimulai dari wasa yang pertama itu di Wihara Nandiya di kota Varanasi di Isipatana Migadaya. Di wihara ini juga Sang Buddha menjalankan 5 Buddha Kica. Jadi di semua wihara selama 45 wasa Sang Buddha menjalankan Buddha Kica. Jadi Sang Buddha hanya tidur 1,5 jam setiap harinya. Dan di waktu lain Sang Buddha membabarkan Dhamma, menjalankan tugasnya untuk manfaat bagi semua makhluk. Number 2 wasa 2, 3, 4. Did 3 wasa the Buddha where monastery the Buddha spent Raja Gaha Velu Vane Vihare. In the Velu Vane, Velu is bamboo, Vana is forest. The Buddha spent number 2, 3, 4. This wasa the Buddha spent the wasa in the Raja Gaha Velu Vana Vihare. This number 2, 3, 4, 3 wasa. Jadi Sang Buddha menjalankan wasa kedua, ketiga, dan keempat itu tinggal di wihara Raja, di Raja Gaha, di Weluwana, di wihara Weluwana. Welu itu adalah bambu, wana itu adalah hutan. Jadi di hutan bambu Sang Buddha menjalankan wasa kedua, ketiga, dan keempat. Jadi 3 wasa Sang Buddha menjalankan wasanya di kota Raja Gaha di hutan Weluwana. Number 5, 1 wasa the Buddha where spent. Number 5 wasa is Vetaliya Mahawana Monastery. Vetaliya is one day happen danger, no have food. Another danger happen, the Buddha chanting Ratana Sutta, all danger free from this. Number inside, number 5 wasa, 1 wasa, Vetaliya Mahawana. Maha is big, Wana is Janga.
Number 5, one Vasa, the Buddha spent in the Vetaliya Big Jangka monastery, the one Vasa. Inside one Vasa also the Buddha made Buddha Gaisan. This Buddha Gaisan, we finished Buddha spent lit Vasa, we explain one by one. This number 5, Vetaliya Mahawana monastery, the Buddha spent. In this year, the Buddha teaching Ratana Sutta. Number 5 Vasa. Jadi di wasa yang kelima, di mana Sang Buddha menjalankan wasa. Sang Buddha menjalankan wasa kelima di kota Vesali, di Wihara Mahawana. Jadi di kota ini juga ada bencana kelaparan, dan waktu itu Sang Buddha mengajarkan Ratana Sutta. Di Mahawana ini juga Sang Buddha menjalankan Buddha Kica. Jadi di Wihara Mahawana, Maha itu adalah besar, Wana itu adalah yang tadi hutan. Jadi di kota Vesali, di Wihara Mahawana, Sang Buddha mengajarkan Ratana Sutta, menjalankan wasa yang kelima. In next Vasa, number 6 Vasa, where place the Buddha spent. Number 6 Vasa, Rajagaha Makula Papata. Papata is mountain. The Buddha number 6, one Vasa, the Buddha spent in the Rajagaha Makula Papata, Makula mountain. In this place also the Buddha doing Puribada Kesam, Pisabada Kesam, Misima Yamam, Purima Yamam, all the Buddha doing for all creature, for Dana Sila, the Buddha teaching. This number 6 Vasa. In the Rajagaha Makula Papata. Papata is called mountain. Makula is name. Makula Papata, Makula mountain in the Rajagaha stick. This number 6 Vasa. The Buddha spent Vasa. Jadi di wasa yang ke-6, di mana Sang Buddha menjalankan wasanya, yaitu di Makula Pabata. Jadi di kota Rajagaha. Di sini juga Sang Buddha menjalankan Buddha Kica. Jadi Puribata Kica, Pacabata Kica, Purimayama Kica, Majimayama Kica, Pachimayama Kica. Di semua tempat, di setiap waktu ya, Sang Buddha di Rajagaha, di Makula Pabata ini juga menjalankan Buddha Kica, tugas dari Sang Buddha untuk manfaat semua makhluk, membabarkan Dhamma. Jadi Makula itu adalah nama tempat, Pabata itu adalah gunung. Jadi Gunung Makula. Di kota Rajagaha, Sang Buddha menjalankan wasa yang ke-6. Number 7 Vasa, where place the Buddha spent Vasa. Number 7, Tawadinda. Number 7 Vasa, the Buddha not spent in the human place. The Buddha go to Devata. 3 months spent Vasa in the Devata, finished. The Buddha teaching Abhidhamma in the Devata. This number 7, he finished teaching, come back the human place. The number 7 Vasa, the Buddha not spent in the human place. The Buddha spent in the Tawadinda place. In the Tawadinda is the Buddha Osmada passed away, arrived to Tawadinda. The Buddha teaching together Mada, another Devata also, 7 Abhidhamma in the 7 Vasa. The Buddha teaching Abhidhamma. 7 Vasa. Jadi wasa ke-7 di mana Sang Buddha menjalankannya, ya bukan di alam manusia, tetapi di alam dewa Tawatingsa. Di alam dewa tingkat kedua, Sang Buddha menjalankan wasa selama 3 bulan mengajarkan Abhidhamma. Jadi di sana juga terdapat satu dewa di mana di kehidupan sebelumnya itu dewa tersebut merupakan ibu dari Buddha. Jadi ibu dari Bodhisatta. Telah terlahirkan di alam dewa Tawatingsa, dan Sang Buddha mengajarkan Abhidhamma, 7 buku kitab Abhidhamma itu di alam dewa Tawatingsa, di mana pendengarnya salah satunya adalah ibu dari Buddha, begitu. Jadi Sang Buddha menjalankan wasa ke-7 bukan di alam manusia tetapi di alam dewa, mengajarkan 7 kitab Abhidhamma, mengajarkan Abhidhamma selama 3 bulan masa wasa di dewa Tawatingsa.
Devata also have 6 plates. Number 1, Chatu Maharisa Bhumi. Number 2, Tavadinda. Now the Buddha stay number 2 place. Number 3, Yama, Tutida, Nima Narati, Paranamida, Vatavati. Devata all 6 plates. The Buddha number 7 was 2 plate, 2 Devata. Number 1, Chatu Maharis plate. Number 2, Tavadinda. 6 was in 6 place the Buddha number 2 no? Tavadinda. Jadi di alam dewa juga ada 6 tingkat. Di alam dewa ada 6 tingkatan. Yang pertama itu adalah alam dewa Catu Maharajika. Alam dewa tingkat kedua adalah Tawatinsa. Ya di sini di alam dewa Tawatinsa Sang Buddha menjalankan wasanya yang wasa ke-7. Jadi alam dewa tingkat ketiga itu adalah alam dewa Yama. Selanjutnya alam dewa tingkat keempat itu adalah alam dewa Tusita. Yang kelima adalah Nima Narati. Yang keenam itu adalah Paranimita Wasawati. Jadi ada 6 tingkat alam dewa. Di alam dewa tingkat kedua, di alam dewa Tawatinsa, Sang Buddha menjalankan wasanya yang ke-7, wasa ke-7. In the Tavadinda, the Buddha doing not complete 5 Buddha Kisa. The Buddha human 3 months in the Devata just moment. Did only the Puripata Kisan one time the Buddha do it, another no have night, at night the Buddha came to no. The Buddha Kisa 5 Kisa. Puripata is before lunch. Pisabhata is after lunch time called Pisabhata. Now in the Tavadinda is only not 1 day. This human in the human plate 100, in the Tavadinda only 1 day. No? Another plate the Buddha Kisa 5 Kisa complete. In the Tavadinda only the Puripata Kisan only one Kisa he can make, he can do. Ya, jadi di wasa ke-7 ini Sang Buddha tidak menjalankan semua Buddha Kica. Jadi di alam Dewa Tawatinsa Sang Buddha hanya menjalankan Puribata Kica. Puribata Kica itu adalah maksudnya tugas yang dijalankan sebelum makan siang. Tetapi karena di alam dewa itu tidak ada, maksudnya tidak ada malam hari seperti alam manusia, jadi sehingga Purimaya Makica, Majjhimaya Makica, Paccimaya Makica itu tidak ada begitu. Jadi Puribata Kica itu adalah tugas sebelum makan siang, Paccabata Kica itu adalah tugas setelah makan siang. Jadi Sang Buddha menjalankan tugas ini. Tetapi yang lainnya itu tidak lengkap. Jadi tidak semua Buddha Kica, tidak semua 5 tugas itu dijalankan ketika wasa ke-7 di alam dewa. Jadi 1 hari di alam dewa Tawatinsa itu sama dengan 100 tahun di alam manusia. Jadi tidak ada Purimaya Makica dan seterusnya. The Buddha spent wasa, number 7 wasa finished arrived the human, number 8 wasa the Buddha spent Bhagga Tantu Mara forest. At number 8 wasa the Buddha spent Bhagga Tantu Mara. Tantu Mara is forest name. Number 8 wasa the Buddha spent 1 wasa Bhagga stick. Tantu Mara. In the forest, only 1 the Buddha stay. No? That number 8 wasa, 1 wasa. Setelah itu, setelah selesai wasa ke-7, Sang Buddha kembali ke alam manusia. Dan di wasa ke-8, Sang Buddha menjalankan wasa di provinsi Baga. Jadi di satu divisi atau provinsi namanya Baga di Santumara, di hutan Santumara. Jadi di hutan Santumara ini Sang Buddha menjalankan wasa ke-8. Finish 8 wasa, the Buddha number 9 wasa, where played the Buddha Kotita monastery, this number 9 wasa, no? The Buddha spent in the Kotita monastery also, the Buddha do Buddha Keisang, this number 9 wasa. Jadi di wasa yang ke-9 di mana Sang Buddha menjalankannya, ya itu di kota Kosambi di Wihara Gosita Rama.
di Wihara Gositarama ini juga Sang Buddha menjalankan Buddha Kica di waktu wasa yang ke-9. Number 10 wasa also inside Kotambi, back chain forest, Paliyaka. Paliyaka, the Buddha spent only one together elephant. Elephant make kapiya for Buddha. The Buddha need to hot water, elephant this stone, 2 stone, tuck 2 stone in the water for Buddha, use hot water, this elephant make. The Buddha also only one, elephant also only one, this inside 10 wasa. Inside Kotambiya state, Paliyaka. Paliyaka is forest name. In the Paliyaka forest, the Buddha spent wasa, 1 wasa, number 10 wasa, 1 wasa. Together elephant, Paliyaka, elephant. Jadi di wasa ke-10, Sang Buddha juga menjalankan wasa di kota Kosambi. Tetapi di tempat yang berbeda, itu di hutan Paleyaka. Jadi di Kosambi tetapi tempatnya berbeda, bukan di Gositarama tetapi di hutan Paleyaka. Menjalankan wasa yang ke-10. Sang Buddha hanya sendirian menjalankan wasa ke-10 ini. Tetapi di hutan tersebut itu ada satu gajah yang menjadi kapiyah, jadi menyediakan air hangat, makanan, buah, dan lain-lain. Jadi melayani Sang Buddha selama wasa ke-10 di hutan Paleyaka. Nama gajah ini Paleyaka begitu. Jadi di wasa ke-10 Sang Buddha menjalankan wasanya di hutan Paleyaka. Number 11 wasa where place the Buddha spent, where Vyamana Kama. Kama is village. In the Vyamana village, Nalikarama monastery. In the monastery, the Buddha spent 1 wasa. Number 11 wasa, 1 wasa the Buddha spent. Vyamana Kama. Vyamana is name, Vyamana Kama is village. In the village, Nalika monastery did 11 wasa, 1 wasa. Jadi di wasa ke-11 di mana Sang Buddha menjalankan wasanya, yaitu di Brahmanagama, itu di satu tempat, satu desa di Malika Monastery, jadi di Wihara Malika. Jadi Brahmana itu adalah nama satu tempat, Gama itu adalah desa. Jadi di desa Brahmana, di Wihara Malika, Sang Buddha menjalankan satu wasa, yaitu wasa ke-11. Number 12 wasa, the Buddha wears plate, spend wasa, Vedinsa. Inside Vedinsa, Buddha spent number 12 wasa. In the 12 wasa, for the Sangha, for the Buddha, difficult for food. For eat, no help for eat. Another for hot eat, no? This Mara come to for eat not easy. This number 12 wasa. Vedinsa Pona Kama. In the 12 wasa. Vedinsa, no? Number 12 wasa. Jadi di wasa yang ke-12 di mana Sang Buddha menjalankan wasanya itu di Weranja di Brahmanagama. Jadi di wasa ke-12 ini Buddha dan Sangha kesulitan mendapatkan makanan karena ada gangguan dari Dewa Mara. Sehingga Sang Buddha dan Sangha hanya mendapatkan makanan berupa makanan untuk kuda begitu. Jadi di wasa ke-12 ini Buddha dan Sangha kesulitan mendapatkan makanan di Weranja. Jadi selama wasa ke-12 di Weranja. Number 30, 80, 93 wasa the Buddha spent Saliya Papata. Papata is mountain. Saliya mountain, 3 wasa. In the 3 wasa also the Buddha teaching Puribada, Dhammatalk, Puribada, Kesam, Pisabana, all the Buddha doing this place also. Did finish, we explain one by one. Puribada is what called Pisabada is what doing. This number 30, 80, 93 wasa in the Saliya Papata, Saliya mountain. The Buddha spent 3 wasa.
Jadi di wasa ke-13, 18, dan 19 ini wasanya tidak berurutan. Ya, di mana Sang Buddha menjalankan wasanya di wasa ke-13, ke-18, dan ke-19 ya di tempat yang sama, yaitu di Calia Pabata. Calia itu nama tempat, Pabata itu gunung. Jadi gunung Calia. Sang Buddha selama 3 wasa ini, yaitu wasa ke-13, ke-18, dan ke-19 juga melakukan Buddha Kica. Jadi semua tugas Sang Buddha dijalankan. Jadi sebenarnya Buddha Kica itu apa saja yang dilakukan, nanti akan dijelaskan satu persatu apa itu Puribata Kica dan seterusnya. Jadi Sang Buddha menjalankan 3 wasa yang tidak berurutan ini di Gunung Calia, di Calia Pabata. Another one, Sawadhiyam Jetawana Monastery. Jetawana Monastery is Risman Anatha Pindikata offering 1 Jetawana. Another Visakha offering Pauparame Monastery 1. In the 2 monasteries, the Buddha spent 25 wasa, very long time. In the Tawuti stick Jetawana monastery, Pauparama monastery, sometime in the Sitawana, sometime in the Pauparama monastery. The 2 monasteries, the Buddha spent wasa, 25 wasa spent. In the monastery also the Buddha made Puripata Kisan, the Buddha Kisan in the monastery, the matok for Devata, for human every day. Jadi di wasa yang selanjutnya itu wasa ke-14 dan di wasa yang ke-21 hingga wasa ke-44. Jadi selama 25 wasa ini sangat lama, Sang Buddha menjalankan wasanya di kota Sawati, terkadang di wihara yang didanakan oleh orang kaya Anathapindika, yaitu di Jetawana Monastery, jadi di wihara Jetawana. Terkadang Sang Buddha juga menjalankan wasanya di Pubaramana Monastery, itu didanakan oleh umat perempuan Wisaka. Jadi Sang Buddha menjalankan wasa di kota Sawati sangat lama, 25 wasa, 25 tahun. Terkadang Sang Buddha menjalankannya di wihara Jetawana, terkadang di wihara Pubaramana. Jadi di wihara tersebut juga Sang Buddha menjalankan Buddha Kica. Jadi menjalankan tugas dari Sang Buddha untuk membabarkan dhamma bagi para manusia dan dewa. Another Panarata effecti wasa the Buddha spent Kapila Wattu stick Nijoda monastery. Kapila Wattu is the Buddha of religious place. The Buddha father, the Buddha mother, another the family state. Kapila Wattu Nijoda monastery Panarata. Panarata is 50 wasa, 1 wasa the Buddha spent in the Kapila Wattu Nijoda monastery. The Buddha Tamatok to the mother, to the father, no? To the father, mother also died, no? The Buddha teach Tamatok for father in the Kapila Wattu Nijoda monastery, number 50 wasa, 1 wasa in the Kapila Wattu. Jadi di wasa yang Panarasa, wasa yang ke-15, Panarasa itu artinya 15. Ya, di wasa ke-15 ini Sang Buddha menjalankan wasanya di kota Kapilawatu, dekat dengan keluarganya, dekat dengan ayah dan sanak keluarga beliau. Jadi di wasa yang ke-15 ini Sang Buddha menjalankan di Nigroda Rama, jadi di Taman Nigroda di kota Kapilawatu, membabarkan dhamma untuk ayahnya. Jadi Sang Buddha menjalankan 1 wasa, yaitu wasa ke-15 di kota Kapilawatu. 17 wasa the Buddha spent Raja Kaha Nalanda Kama. Nalanda village in the 17 wasa the Buddha Raja Kaha Nalanda Kama. Nalanda is name, Kama is village. In the Nalanda Kama, 17 wasa, number 17, 1 wasa, the Buddha spent. In the village also the Buddha made Buddha Kican. Jadi di wasa yang ke-17,
Sang Buddha menjalankan wasanya di Nalanda Gama, di desa Nalanda di kota Rajagaha. Jadi di wasa ke-17 ini juga Sang Buddha menjalankan Buddha Kica. Number Vidati is 20 wasa the Buddha spent in the Giccakuta Papata. Giccakuta is mountain. In the mountain, the Buddha walking, Devadatta trying to killing Buddha in the Giccakuta. Inside 20 wasa, Vidati wasa. The Giccakuta Papata, Giccakuta mountain, the Buddha spent 1 wasa. In the 1 wasa also the Buddha Kisan, the Buddha make, the Buddha doing Buddha Kisan. Jadi di wasa ke-20, Sang Buddha menjalankan wasanya di Rajagaha di Gunung Gijakuta, di Gijakuta Pabata. Jadi ketika menjalankan wasa ke-20, waktu itu Sang Buddha bermeditasi jalan dan waktu itu Devadatta mendorong batu untuk mencelakai Sang Buddha. Jadi Sang Buddha menjalankan 1 wasa di Gunung Gijakuta. Jadi di Gunung Gijakuta Sang Buddha menjalankan wasa ke-20, juga Sang Buddha melakukan Buddha Kica, menjalankan tugas Buddha. Last one, 45 was the Buddha spent. Last one, Veluwa Kama. Veluwa is bamboo. Veluwa, many bamboo in the village. The Buddha spent last wasa. This wasa finished, also the Buddha also passed away. This last one, Veluwa Kama, last 1 wasa the Buddha spent. This last 1 wasa also the Buddha made Buddha Kisan, Dhamma talk for human, Dhamma talk for Devata, Dhamma talk for Brahma. The Buddha sleep short a little bit time. This number 45 wasa, last one. Ya. Jadi di wasa yang ke-45, wasa yang terakhir dari Sang Buddha itu di Veluwa Gama, di desa Veluwa. Jadi Veluwa itu artinya bambu, terdapat bambu yang sangat banyak. Jadi Gama desa, di desa tersebut sangat banyak bambu, sangat banyak pohon bambu. Jadi setelah menjalankan wasa yang ke-45, Sang Buddha selesai menjalankan seluruh masa-wasanya dan parinibbana akhir, wafat. Jadi di wasa ke-45 ini juga Sang Buddha menjalankan Buddha Kica, memberikan ceramah dhamma kepada manusia, para dewa, dan para Brahma. Dan setiap hari Sang Buddha hanya tidur sedikit saja waktunya, jadi hanya sedikit tidur. Jadi di waktu yang lain ya Sang Buddha menjalankan Buddha Kica begitu. Jadi wasa ke-45 di desa Veluwa. Now the Buddha 45 wasa finished. Sometimes the Buddha in the Vetali, sometimes Chitawani, where all played the Buddha doing 5 kisa. In 5 kisa, number 1, Puri Bhatta Kisan is Athagata Sriya. He explain more. We also explain 1 by 1. Puri Bhatta Kisan is what called? Puri Bhatta Kisan is before lunch, from the 6 o'clock until 12 o'clock. Inside, in the time the Buddha was doing Athagata Sriya. Bhagava hi Padova Uttayatana. The Buddha kept up early morning, finished, he clear faith. Workshop faith finished him before go to Pindapa. Now in the Vihara Dhammai Tayada, no need Pindapa, only near. This the Buddha need to walking very far. No? He kept up early morning, finished workshop, he what doing? Meditate, Phala Samapatti. He plus finish Phala Samapatti, arrive near 7 o'clock, the Buddha go to there for Pindapa. Sometimes the Buddha go to Pindapa only 1. Kadasi Bhikkhu Tangka Parivuddha. Sometimes together Bhikkhu, the Buddha go to Pindapa in the Kamanwa, Nikamanwa. Kaman is small village, Nikama is big village. In the city, the Buddha go to Pindapa, this for Pindapa. No?
Ya, jadi terkadang Sang Buddha menjalankan wasanya di kota Wesali, terkadang di Wihara Jetawana dan seterusnya seperti yang telah dijelaskan. Dan di setiap waktu, hampir di semua waktu Sang Buddha menjalankan Buddha Kica. Jadi di semua masa wasanya Sang Buddha menjalankan Buddha Kica. Jadi apa saja Buddha Kica itu? Yang pertama adalah Purebata Kica. Itu adalah tugas dari Sang Buddha sebelum menerima dana makan. Jadi Atthakatthacariya menjelaskan, ya itu kitab pemapar makna, menjelaskan bahwasanya Purebata Kica itu adalah waktu di mana pukul 6 pagi hingga 12 siang. Jadi selama 4 jam ini apa saja yang dilakukan Sang Buddha? Sang Buddha bangun di pagi hari, setelah itu beliau mencuci mukanya, dan sebelum pindah patah, Sang Buddha melakukan phala samapati, yaitu mencapai tingkat konsentrasi mengambil nibbana sebagai objek. Jadi sebelum pindah patah itu, karena di waktu tersebut Sang Buddha perlu melakukan pindah patah untuk jalan di tempat yang cukup jauh. Tidak seperti di Wihara Dhammadaya ini, di sini kita tidak perlu pindah patah, hanya jalan sedikit saja. Tetapi lain halnya, Sang Buddha perlu jalan untuk menerima dana makan pindah patah di jalan yang cukup panjang, cukup jauh. Jadi sebelum pindah patah, ya Sang Buddha memasuki phala samapati terlebih dahulu, bermeditasi, phala samapati. Setelah itu beliau pergi berpindah patah. Terkadang Sang Buddha pergi sendirian berpindah patah, terkadang diikuti oleh biku sangga. Jadi terkadang Sang Buddha pergi pindah patah di desa kecil, terkadang Sang Buddha pergi pindah patah di kota besar. Sometimes the Buddha go to Painaba simple walking. Sometimes not simple. The Buddha go to in the sky. Ya, jadi terkadang Sang Buddha berpindah patah itu dengan cara yang sederhana, dengan berjalan kaki. Terkadang Sang Buddha berpindah patah itu tidak dengan cara yang sederhana. Dengan menggunakan kekuatan batin, Sang Buddha terbang untuk berpindah patah. The Buddha go to for food for the Painda in the way. What can happen? The Buddha go to Painaba. The Buddha sometimes walking. Sometimes this ground is high, low. In the low ground high, all for the Buddha walking, for good walking, all clear. This area when also blow all clear in the in the way. Some area is taken from the janga flower for the Buddha walking way. All flower, this Devata, this water area bring the flower. All complete the flower in the runway for the Buddha walking. Pokpa is flower. The Buddha walking in the Buddha food. Big flower become. The Buddha walking in the flower big become. Walking flower. The Buddha finish. This flower also no have. This the Buddha why happen? He make many parami. Dana parami, sila parami, complete parami. The Buddha also walking in the food, make big flower. Every the Buddha one walking in the food flower happen. Another one, the Buddha from the Buddha body, Sikala become. Nila is black color. Pita, yellow color. Lohita, red color. Odada, white color. Menseta, papatra. The Buddha going for food. From the Buddha body, Sikala become this. Why become? He made complete parami. Nah? Ya, jadi terkadang ketika Sang Buddha pindah patah, itu apa yang bisa terjadi di jalan yang dilalui Sang Buddha? Jadi terkadang terdapat keajaiban. Jadi ada keajaiban yang terjadi di mana tanah yang akan dilalui Sang Buddha, jika tanah tersebut tidak rata,
maka bagian yang rendah itu akan naik ke atas, bagian yang terlalu tinggi itu akan turun ke bawah. Jadi untuk tanahnya menjadi datar dan nyaman untuk dilalui. Setelah itu juga ada angin yang membersihkan tempat yang kotor. Jalan yang kotor itu akan dibersihkan secara otomatis oleh angin. Jadi juga terdapat bunga yang ditebarkan oleh para dewa di tempat Sang Buddha ingin atau hendak berpindah patah. Jadi terdapat juga bunga yang ditebarkan dengan angin begitu. Jadi juga terdapat suara-suara seperti suara binatang, suara gajah, suara kuda, suara binatang-binatang, dan suara seperti suara gelang, suara kalung yang bertabrakan satu sama lain. Jadi terdapat banyak suara perhiasan, banyak suara alat musik yang seperti menginformasikan bahwasanya Sang Buddha akan datang melalui tempat ini ingin berpindah patah. Jadi ketika mendengarkan suara-suara tersebut ya orang-orang akan tahu bahwasanya Sang Buddha sedang berpindah patah. Jadi di setiap langkah yang akan dilalui Sang Buddha juga terdapat bunga yang besar yang muncul secara otomatis, secara keajaiban begitu. Jadi ketika Sang Buddha selesai melewati jalan tersebut, ketika Sang Buddha menyelesaikan langkah kakinya, bunga yang besar tersebut juga hilang. Jadi dari mana bunga ini datang? Itu karena kesempurnaan yang beliau kumpulkan, sehingga muncul keajaiban di mana Sang Buddha ingin melangkahkan kakinya, itu muncul secara ajaib bunga yang sangat besar. Jadi setelah Sang Buddha selesai melangkahkan kakinya, bunga itu juga hilang. Jadi di tubuh Sang Buddha juga ada 6 warna yang muncul menyinari tempat. Jadi 6 warna ini muncul dari tubuh Sang Buddha. Jadi tubuh Sang Buddha itu mengeluarkan cahaya. Cahaya yang pertama itu nila, cahaya hitam atau biru. Setelah itu cahaya pita, itu cahaya kuning. Cahaya lohita, itu cahaya merah. Cahaya odata, itu cahaya warna putih. Manjita, itu adalah pergabungan dari 4 cahaya sebelumnya. Pabasara itu seperti cahaya yang kelap-kelip. Jadi 6 cahaya ini adalah muncul dari tubuh Sang Buddha, di mana Buddha mendapatkannya karena telah menyempurnakan semua parami. The Buddha go to Paindava, and at that time, elephant also sing a sweet sound. Some elephant, some horse, some dog, they cry sweet sound. Did Dona it hear sound all today? The Buddha came my belief Paindava. This sound it Dona understand. Hear that crying, crying sweet sound, he listen. Here, after here, he offer food, offer flower, worship the Buddha did. Manutta Issa Bhagawa Pindaya Pavaito. Some elephant it crying sweet song. Perhaps also did Dona it listen all today. Buddha came to believe did offer food offer. Some people ask Amagam Buddha Dada. The Buddha for me gave the 10 bhikkhu another Dona act to the Buddha. Some people act the Vidati bhikkhu. The Buddha for my goodie 20 bhikkhu came for I want to offer. Some bhikkhu sometimes Dona act Tata 100 bhikkhu act to the Buddha. The Buddha also agreed. Some plate 10 bhikkhu go to eat food. Some bhikkhu, 20 bhikkhu, some hot 100 bhikkhu. The Buddha agreed. All the Buddha agreed go to Paindava this morning. This called Puripata Kisan. Not finished, huh? Puripata. This for offering Buddha food. Ya, jadi ketika Sang Buddha berpindah patah, gajah atau binatang lainnya seperti kuda itu mengeluarkan suara yang indah. Jadi ketika mendengarkan suara gajah, suara kuda, kicauan burung, para donatur juga menjadi tahu bahwasanya Sang Buddha sedang berpindah patah, dan para donatur itu akan menyediakan dana makan dan sebagainya. Jadi
terkadang terdapat donatur yang meminta kepada Sang Buddha, menghampiri Sang Buddha ketika Sang Buddha berpindah patah. Donatur tersebut akan meminta izin kepada Sang Buddha untuk memberikan dana kepada 10 biku. Jadi donatur tersebut itu mengundang 10 biku untuk datang ke rumahnya menerima dana makan. Setelah itu donatur yang lainnya mungkin ada yang meminta izin kepada Sang Buddha ingin mengundang 20 biku. Donatur yang lainnya itu meminta izin kepada Sang Buddha untuk mendanakan dana makan kepada 100 biku. Jadi Sang Buddha juga memberikan izin kepada donatur tersebut untuk menyediakan dana makan kepada 10 biku, 20 biku, atau 100 biku. Jadi ini adalah cara Sang Buddha berpindah patah, dan ini adalah merupakan tugas yang pertama, yaitu Purebata Kica. Purebata Kica yaitu tugas ketika Sang Buddha sebelum menerima dana makan pagi begitu. The Buddha finished Pindapata, the Buddha Anumodana. Bhagawa Gatta Puripata Kiso Titan Tantani. The Buddha before the talk he see the donor in mind. Some people Raga Charita. Raga Charita is greedy, more greedy. More greedy is the Buddha teaching the suitable Dhamma. Some people Dodha Charita. Dodha Charita is more angry. Angry is the Buddha teaching another Dhamma. Some people Moha Charita. Moha is opposite wisdom. Opposite wisdom, many moha is the Buddha teaching another Dhamma. Before Pindapata, before it, the Buddha Anumodana. Raga Sarita, in the human, or six Sarita. Sarita is what called character, not same. Some people Lobha is greedy. Some people Dodha Sarita, always dosa happen. This Dodha Sarita. Some people Moha Sarita. Moha is opposite wisdom. Many Moha Sarita. Some people Vitaka Sarita. Vitaka Sarita is many thinking. Did the Buddha see or the Buddha understand? Did don't know what Dhamma suitable? Did don't know what Dhamma suitable? The Buddha all understand. Another Saddha Sarita. Saddha Sarita is believe the Buddha, believe the Dhamma, believe the Sangha, believe akusala karma, kusala karma, this Saddha Sarita. Some people Bodhi Sarita. Bodhi Sarita is big wisdom. This big wisdom, what Dhamma suitable, the Buddha all can see the Buddha teaching. The Buddha finished Dhamma talk, some people what call Ti Tarana Gamanan complete. Buddha Taranang Gisami, Dhamma Taranang Sangha. Some before listen Dhamma, some people not believe Buddha. Buddha eat food. The Buddha Dhamma talk, finish Dhamma talk. Some people believe the Tit Sarana. Some people keep in the 5 precepts. Some people Totapan. Some people have become Totapan. Finish listen Dhamma. Some people become Takadagam, Anagam, Arahanta. This the Buddha finished Pindapata, go to come back the monastery. This called Puribhata Kesang. Inside before land, the Buddha doing the Buddha duty. This called Puribhata Kesang. In the creature, all 6 Sarita. Jadi setelah Sang Buddha selesai makan, maka Sang Buddha akan memberikan anumodana. Jadi pembicaraan yang menginspirasi. Tetapi sebelum Sang Buddha memberikan ceramah Dhamma, Sang Buddha lihat ke dalam pikiran para donatur. Jadi Sang Buddha dengan kekuatan batin melihat pikiran para donatur, ada yang loba carita. Jadi carita itu maksudnya adalah karakter. Jadi di alam manusia ini ada 6 jenis carita, ada 6 jenis karakter, di mana setiap orang itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi 6 carita itu adalah loba carita, karakter yang percaya, gampang percaya. Jadi
Tetapi sada di sini hanya percaya kepada Buddha, Dhamma, Sangha, hanya percaya kepada hukum kama baik dan hasil baik, kama buruk dan hasil yang buruk. Setelah itu ada yang namanya Budi Carita. Budi Carita itu adalah karakter yang bijaksana. Jadi untuk apa Sang Buddha melihat perbedaan dari karakter manusia-manusia? Karena Loba Carita Sang Buddha akan mengajarkan satu jenis objek meditasi, Dosa Carita akan mengajarkan satu jenis objek meditasi, Moha Carita dan seterusnya, Sada Carita, Vitaka Carita dan Budi Carita itu masing-masing akan mendapatkan objek meditasi yang berbeda-beda. Jadi Sang Buddha melihat di pikiran donatur carita apa yang dimiliki masing-masing donatur begitu. Jadi setelah melihat kecenderungan karakter dari masing-masing donatur, ya Sang Buddha memberikan ceramah Dhamma. Setelah memberikan ceramah Dhamma, hasilnya adalah ada yang mengambil 3 perlindungan, mengambil tisarana. Karena bagi mereka yang berdana, belum tentu mereka mengambil perlindungan kepada Buddha Dhamma Sangha. Jadi sebelumnya ada yang tidak mengambil perlindungan kepada Buddha Dhamma Sangha, tidak percaya kepada Buddha, kepada Dhamma, kepada Sangha. Mereka hanya berdana. Jadi, tetapi setelah Sang Buddha memberikan ceramah Dhamma, mereka menjadi mengambil tisarana, mengambil 3 perlindungan. Mereka jadi percaya kepada Buddha Dhamma Sangha. Setelah itu ada yang donatur yang mengambil 5 sila. Jadi bukan hanya mengambil tisarana, tetapi juga mengambil 5 sila. Juga ada donatur yang memahami Dhamma. Mereka mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Jadi ada donatur yang mencapai tingkat kesucian Sakadagami, ada donatur yang mencapai tingkat kesucian Anagami, dan ada yang mencapai tingkat kesucian Arahat. Jadi setelah Dhamma Talk selesai, ya setelah pembubaran Dhamma selesai, Sang Buddha juga kembali ke wihara, kembali ke monasteri, jadi ke tempat tinggal Sang Buddha. Jadi di dunia ini ada 6 carita, ada 6 karakter yang berbeda-beda di setiap manusia. That called Puripada Keichan. Puripada is from the morning until 12 inside the Buddha job. The Buddha duty is Puripada Keichan. Atha Bhagava Gata Puripada Keiso. The Buddha finished Puripada Keichan and the Buddha come back, go to the monastery. Ganda Kudiya Upathani Niti Daitawa Padi Likha Litawa Bhikkhu Tangang Ovadati. The Buddha every day all wada for Bhikkhu. Now go to Pendava, the Buddha eating in the village, finish eating, come back the monastery, arrive monastery, the Buddha stand up, the Buddha wash the food, finish the Buddha all wada for Bhikkhu, no? Ya, jadi yang tadi dijelaskan semuanya itu adalah Puribata Kica. Jadi tugas Sang Buddha sebelum dana makan pagi. Jadi itu dijelaskan dari pukul 6 pagi hingga 12 siang. Jadi itu adalah tugas Sang Buddha yang disebut sebagai Puribata Kica. Setelah selesai, Sang Buddha pergi ke wihara, kembali ke wihara, pergi ke Ganda Kuti, jadi ke kuti beliau. Jadi di dekat Ganda Kuti, Buddha memberikan owada untuk para biku. Jadi ketika Sang Buddha sebelumnya pergi berpindah patah di desa, setelah kembali ke wihara, Sang Buddha mencuci kakinya, dan sebelum memasuki Ganda Kuti, Sang Buddha memberikan owada atau ceramah kepada para biku. Jadi ketika di desa, Sang Buddha memberikan ceramah bagi para perumah tangga, donatur, dan ketika di wihara, sudah kembali ke wihara, Sang Buddha mencuci kakinya, dan sebelum memasuki Ganda Kuti, Sang Buddha memberikan nasihat kepada para biku. How to the Buddha give in Ovada? The Buddha said, Bhikkhave apamadena sambaditha. Bhikkhave, all bhikkhu, don't forget in the sila, samadhi, pinya, in the kusala, don't forget. Why? Don't labo bodho vado loka samay. For the help receive Buddha Sasana is very difficult, not easy. The Buddha also not always help in the war. Sometimes Buddha Sasana no help. Now we all have received Buddha Sasana.
Because don't forget, Apamadena Bhikkhave Sambadita, don't labor is very difficult, not easy, it meaning don't labor. Bodho Bado Loka Samay. Now all people, all bhikkhu also, we receive the Buddha Sasana, we can listen Dhamma. Sometimes Buddha Sasana no help. So now don't forget, Bodho Bado Don't Labor Loka Samay. The Buddha always keeping Ovada for bhikkhu this Dhamma. Number one, Bodho Bado Don't Labor Loka Samay. Don't forget, need to try Dana, Sila, Bhavana, Samatha, Vipassana. Why? Sometimes the Buddha Sasana no help. Now we have received Buddha Sasana because we met to try the Buddha Ovada. This number one, Ovada. Ya, jadi bagaimana Sang Buddha memberikan ovada kepada para biku? Sang Buddha mengatakan apabadena sampadeta bikawo buddho bawo dulabo lokasmim. Jadi artinya para biku jangan lengah karena kemunculan Sang Buddha, kehidupan atau keberadaan sebagai Sang Buddha di dunia ini adalah sangat jarang terjadi. Jadi kita semua sekarang mendapatkan ajaran Sang Buddha telah muncul di dunia. Untuk itu jangan lengah. Karena untuk menjadi seorang sama Sang Buddha itu sangat susah, perlu mengumpulkan sangat banyak parami baru bisa ada kemunculan seorang Buddha. Untuk itu kita jangan lengah begitu. Kita sekarang bisa mendengarkan ajaran Sang Buddha karena Buddha sudah muncul di dunia ini. Jadi Buddha memberikan nasihat jangan lengah, praktekkan dana sila bawana. Karena terkadang kita tidak akan bertemu Buddha Sasana. Terkadang Buddha Sasana itu tidak ada di dunia ini. Buddha Sasana itu hanya ada itu sesekali saja. Jadi sangat jarang terjadi. Oleh karena itu jangan lengah, ya, mempraktekkan dana sila bawana. Ananda the Buddha Ovada for bhikkhu. Don't laba manuddata padilabo. Don't forget monk. Why? For a right human plate also very difficult. Don't labor is very difficult, not easy. Why? In the water creature, in the janga creature, many not understand kusala, akusala, not understand. Not understand, always make doing the back job. Why? Papa samay remedy mano. With this mind is happy that only the back object, back job. Now the Buddha said, don't forget Bhikkhave, now we all arrive human plate. Did for arrive human plate also not easy. Now we also wisdom also complete because met to try the samatha vipassana dana sila bhavana. As we arrive the human element plate, we cannot do dana sila bhavana. Because now we arrive the human plate, we met to try kusala. This number two, the Buddha Ovada. Don't labor manuddata bhavo loka samay. Number two, the Buddha giving Ovada. Jadi nasihat Sang Buddha yang kedua itu adalah jangan lengah karena kehidupan atau keberadaan sebagai manusia juga adalah jarang terjadi. Kalau dibandingkan dengan alam binatang yang ada di air itu sangat banyak. Alam binatang yang ada di tanah atau di udara itu sangat banyak. Jadi ketika terlahir di alam binatang itu makhluk-makhluk alam binatang itu senang di objek-objek yang buruk. Jadi papasmi ramati mano itu maksudnya adalah pikiran dari makhluk-makhluk rendah itu senang di objek-objek yang buruk. Jadi sebenarnya untuk sampai pada alam manusia itu juga ada sesuatu yang sulit didapatkan. Jadi Sang Buddha memberikan nasihat kepada para biku, sekarang kalian sudah mendapatkan kehidupan manusia, mendapatkan kebijaksanaan, jangan lupa untuk mempraktikkan samatha vipassana. Jangan lupa mempraktikkan dana sila bawana, mengumpulkan kebajikan, mengumpulkan kusala kama, karena ketika terlahir sebagai alam rendah, alam binatang,
atau alam lainnya yang alam rendah, itu sangat sulit untuk mengumpulkan kebajikan. The Buddha is another Ovada is Daunlaba Satta Sampati. In the world, many people, million people, some people not believe the Buddhism, not believe Dhamma, not believe Buddha, Dhamma, Sangha. Is this one man cannot practice Samatha Vipassana, cannot make Kusala. This also for receive very difficult. Now we complete Sattha, now we listen Dhamma. One human no have Sattha, not complete Sattha, sleep in the home, not camp monastery. Now we complete Sattha. For complete Sattha in mind also not easy. Did the Buddha said, Don't laba Sattha Sampati. No have Sattha it Dana, Sila, Bhavana, meditation, never not to. Did for Sattha complete in the mind also not easy. Did number 4, number Don't laba Dhamma. No? Number 3, Don't laba Dhamma. Don't laba Sattha Sampati. Did the Buddha Ovada in the Pissabhata Kisan. Pissabhata Kisan is from the 12 o'clock in 6 o'clock. This evening time called Pissabhata Kisan. In the time, the Buddha now Ovada for Bhikkhu. Number 3. Ya. Jadi Ovada yang lainnya, Dulaba Sada Sampati. Jadi para bhikkhu jangan lengah karena untuk mendapatkan keyakinan itu juga sesuatu yang sangat sulit terjadi. Jadi di dunia ini banyak orang kaya, banyak milioner, mereka tidak percaya kepada Buddha Dhamma Sangha, mereka tidak mempraktekkan kusala kama, tidak melakukan kusala, tidak menjalankan samatha vipassana. Jadi karena tidak ada sada, maka mereka tidur di rumah, tidak datang ke wihara. Jadi berbeda halnya dengan kalian, ya kalian memiliki sada. Jadi jika seseorang itu tidak memiliki sada, mereka tidak akan melakukan dana sila bawana. Jadi oleh karena itu sebenarnya untuk mendapatkan sada atau keyakinan itu tidak mudah, sesuatu yang sulit terjadi. Jadi Sang Buddha membabarkan ya Ovada ini kepada para biku. Ya, ini merupakan tugas Sang Buddha, Buddha Kica yang kedua, yaitu Pachabata Kica, tugas Sang Buddha ketika selesai dana makan siang. Jadi Pachabata Kica ini adalah waktu di mana pukul 12 hingga 6 sore. Jadi di waktu ini sebelum memasuki ganda kuti, Sang Buddha memberikan Ovada kepada para biku. Buddha of another Ovada is Papi Donglaba Papicha. For ordination also not easy. In the world, bhikkhu, for having bhikkhu is not easy. Now we arrive bhikkhu also difficult. The number 4, Donglaba Dhamma. Now we arrive in the sasana. Don't forget bhikkhu, don't forget monk. Why? For become one bhikkhu also not easy. Now we all become bhikkhu, you need to practice kusala, dana, sila, bhavana. Don't forget the Buddha giving Ovada for bhikkhu. Number 4, Papichita Bhava Donglabo. Number 4, Ovada. Jadi Ovada yang lain itu adalah Pabacita Bhava Dulabo. Ya, Sang Buddha menjelaskan kepada para biku bahwasanya kehidupan menjadi seorang biku, pabaja, melepaskan keduniawian menjadi seorang biku itu juga adalah sesuatu yang sangat sulit didapatkan. Jadi kalian para biku setelah sudah menjadi biku, jangan lupa mempraktekkan kusala kama, samatha vipassana, sila samadhipanya. Jadi karena untuk menjadi seorang biku itu sudah sangat sulit. Jadi kalian semua sekarang sudah menjadi biku, jangan lupa, jangan lengah mempraktekkan kusala, jangan lupa mempraktekkan sila samadhipanya, berarti samatha vipassana. Itu nasihat Sang Buddha kepada para biku. Another last one, the Buddha Ovada. Tastama sawana ati donglaba. For listen Dhamma also not easy. Some country, some place no have bhikkhu, no have for Dhamma talk. Also we cannot listen. Now we can listen Dhamma also. This also not easy, very difficult. The Buddha said, Tat Dhamma tawana ati donglaba. This number 5. For bhikkhu, the Buddha giving Ovada.
tat dhamma tawana ti dong laban for listen dhamma also not easy. Jadi owada yang terakhir dari Sang Buddha itu adalah sadhamma sawanati dulaba. Jadi mendengarkan dhamma yang sejati itu juga ada sesuatu yang sulit didapatkan. Jadi di beberapa negara itu tidak ada penceramah dhamma. Ketika tidak ada penceramah dhamma, maka kita tidak bisa mendengarkan ceramah dhamma. Jadi untuk mendengarkan dhamma itu juga adalah sesuatu yang sangat sulit didapatkan. Mendengarkan dhamma yang sejati itu sangat sulit didapatkan. Ini adalah owada yang terakhir dari Sang Buddha kepada para biku. Today, listen dhamma also very tired. We stop here, no? All call sadhu 3 times. Sadhu, sadhu, sadhu. All we share in merit for all creature. All repeat after me, no? Idame punya asawakaya waha hodu. Idame punya nibbanasa pecayo hodu mama punya baga sabba sadana pajimi te sabe me sama punya baga labandu sadhu sadhu sadhu. Aisidam pasidam dongsyang khipa mewa tamaisadu tabi burindu tingkapa sando panarato yatha. Aisidam pasidam dongsyang khipa mewa tamaisadu tabi burindu tingkapa mani sandarato yatha. Bhavadu tava mingalam rakhantu sabba devata Sabba Buddha Nubhavena Sarasukhi Bhavantu Te. Bhavadu Sabba Mingalam Rakhantu Sabba Devata Sabba Dhamma Nubhavena Sarasukhi Bhavantu Te. Bhavantu Sabba Mingalam Rakhantu Sabba Devata Sabba Sangha Nubhavena Sarasukhi Bhavantu Te. Sadhu, sadhu. Listen Dhamma also very tired, no? We stop here, okay. Okay, we would like to say thank you and also Anumodana to Sayadaw also Bante for translating for us, so we can understand the Buddha duty. Okay, sadhu, sadhu, sadhu.